Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Denzo Kolevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di sekitar ruas jalan tol Cipularang kilometer 92, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukatani. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa pada kemarin Senin 11 November 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat baru saja terjadi kecelakaan beruntun yang menyebabkan 28 korban, satu diantaranya tewas, yang dimana korban tewas bernama Salsabila, keluarga Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan saat ini dijadwalkan pihak kepolisian akan melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab pasti dari kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan kemarin. Namun hingga kini belum terlihat kepolisian yang berada di lokasi. Akan tetapi sebentar lagi informasi yang kami terima, polisi sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan olah TKP, di mana kendaraan yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta akan dikeluarkan di exit tol 116 Cikamuning, dan nantinya kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Jakarta akan melaju di jalan arteri Bandung Purwakarta, dan bila ingin melanjutkan perjalanan menggunakan ruas jalan tol, mereka akan kembali masuk ke tol Cipularang ini dengan masuk di gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Seperti itu ya Tribuners. Dan saat ini memang sudah terlihat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta sudah landai ya, tak terlihat kendaraan, hanya beberapa saja. Memang karena pihak kepolisian sudah melakukan rekayasa lalu lintas, kendaraan dikeluarkan di exit tol 116 Cikamuning, seperti itu. Dan kon pun sudah terpasang sepanjang 5 km dari kilometer 93 hingga 88 ya, seperti itu Tribuners. Adapun untuk yang tersisa di lokasi kejadian ini hanya kardus-kardus, yang dimana kardus ini merupakan muatan dari kendaraan truk tronton yang diduga menjadi penyebab utama kecelakaan maut kemarin sore, seperti itu Tribuners. Dan dapat saya laporkan kembali untuk korbannya sendiri yang mengalami luka-luka sudah berada di Rumah Sakit Abdul Razak. Mereka mendapatkan perawatan medis hingga trauma healing ya Tribuners, karena memang kecelakaan kemarin bila dilihat dari video amatir sangat mengerikan, bagaimana kendaraan menumpuk, bahkan ada yang terlempar dan pindah jalur ya, ini seperti itu. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat ramai lancar, bahkan kendaraan roda 4 masih bisa memajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Awak media juga sudah berada di sekitar lokasi kejadian, siap melaporkan untuk olah TKP dari pihak kepolisian, di mana olah TKP ini akan melibatkan tim traffic accident analysis, di mana mereka akan mendalami penyebab kecelakaan beruntun, dan di mana olah TKP tak hanya mencari tahu dari kendaraannya itu saja, namun juga akan mencari tahu apakah kontur jalan, cuaca, hingga manusianya apakah menjadi penyebab dari kecelakaan kemarin. Dan fakta terbaru kemarin di pemeriksaan sementara pihak kepolisian bahwa posisi persneling dari truk tronton bermuatan kardus ini berada di gigi 4, padahal kontur jalan di TKP ini dalam posisi turunan. Korlantas Polri menyampaikan bahwa persneling yang berada di truk tronton itu dalam posisi tinggi, yang dimana dalam posisi turunan ya, seperti itu. Ada pihak kepolisian sudah berada di TKP ya,
berjalan. Mungkin untuk berita sengketa akan disampaikan dari satu Tribun Barat ID. Saya Denny Novalevy, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Oke, halo Tribuners, selamat pagi. Saya Denny Novalevy, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, bahwa pada hari ini di Lantas Polda Jawa Barat melakukan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan beruntun yang dimana pada kemarin diduga truk tronton bermuatan kardus mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Bahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun itu ada sekitar 17 kendaraan ya Tribuners, dan menyebabkan 28 orang menjadi korban, 1 diantaranya tewas dan 3 orang mengalami luka berat. Dan saat ini olah TKP dilakukan dengan menggunakan 3D scanner ya Tribuners, mencari tahu bagaimana penyebab pasti kecelakaan. Ini merupakan salah satu rangkaian karena nantinya pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, kepada korban, dan juga kepada supir truk tronton yang dimana informasi kami dapat supir mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dapat saya laporkan ruas jalan tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta dialihkan sementara. Pengendara lalu lintas mereka dikeluarkan di exit tol Cikamuning kilometer 116, dan mereka akan menjalani perjalanan melalui jalur arteri Bandung Purwakarta. Dan bila ingin melanjutkan perjalanan di tol Cipularang, mereka akan masuk kembali di gerbang tol Jatiluhur, seperti itu Tribuners. Nah, seperti ini untuk kondisi olah TKP ya menggunakan 3D scanner itu yang berada di depan, bisa terlihat. Jadi alat ini nantinya akan merekam secara 360 derajat. Tadi Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin juga menyampaikan untuk arus lalu lintas dialihkan sementara melalui jalur arteri. Mereka yang melakukan perjalanan dari arah Bandung ke Jakarta dikeluarkan di exit tol kilometer 116. Dan tadi berdasarkan keterangan Pak Edwin disampaikan pelaksanaan olah TKP ini berlangsung 30 menit. Seperti yang diketahui, kecelakaan beruntun kemarin terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana sebuah truk tronton bermuatan kardus itu melaju dengan kecepatan tinggi di kondisi jalan yang menurun hingga menabrak sejumlah kendaraan, bahkan salah satu kendaraan terpental keluar jalur yang berlawanan arah, seperti itu Tribuners. Yuk. Nih, saya kembalikan properti yang sudah saya. Oh iya iya. Gaji. Iya iya iya. Jadi memang seperti yang diketahui kemarin dalam kondisi hujan deras melanda wilayah Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, di mana saat itu kondisi lalu lintas memang dalam kondisi padat karena dikabarkan ada perbaikan jalan saat itu. Dan truk tronton yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Rauf berusia 44 tahun tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi di kondisi jalan yang menurun hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Seperti itu. Nah, baru saja selesai olah TKP yang menggunakan alat 3D scanner ya Tribuners.
TP ini dilakukan dari kilometer 92.200 hingga kilometer 92.600 ya Tribuners. Adapun untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat ramai lancar ya Tribuners ini untuk kondisi arus lalu lintas. Untuk korban jiwa sendiri ada satu orang perempuan bernama Salsabila, warga Jagakarsa, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, berusia 13 tahun. Beliau tewas di lokasi kejadian usai terjepit kendaraannya. Seperti itu Tribuners. Adapun untuk korban luka sendiri ada 27 orang, 3 orang diantaranya mengalami luka berat. Dan mereka diketahui menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Mungkin seperti itu ya Tribuners. Untuk berita selengkapnya akan disampaikan di website tribunjabar.id. Saya Dan Zafalevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Baru dah. Ini yang saya kasih nada yang kendaraan yang terlempar udah paling kiri ya Bang, kali sama di depan dah. kali sama kiri, kanan kiri. Ya. Kalau saya biasa nyebutnya Cipularang. Dua-duanya bisa.
Ya. Kalau saya biasa nyebutnya Cipularang. Dua-duanya bisa. Tahapnya seperti apa dan apa yang saat ini sedang dilakukan Pak? Baik, hari ini hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 08.00 Ya, saya masih kita melaksanakan di seberang sih tadi yang terjadi kemarin pada pukul 16.00 Ya, melibatkan petugas kendaraan Ya. satu 192.200 arah Jakarta. Kegiatan olah TKP kali ini yang pertama tentunya kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena aktivitas ini mengakibatkan ada sedikit kepadatan kita harus menunding tol, namun kita juga untuk mengurangi kepadatan di tol mohon maaf juga kita melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di Gate Cikamuning. Semoga kegiatan ini hanya berjalan 30 menit karena kita membutuhkan penelitian yang cukup panjang dari kilometer 192.600 sampai 192 dari kilometer 92.600 sampai 92.200 sekitar 400 meter kita melaksanakan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kemarin. Situasi umum terjadinya kecelakaan kemarin adalah di sore hari dan kemudian ada hujan dan di situ terjadi antrian kendaraan di lokasi ini. Kemudian ada satu kendaraan tronton membawa kardus yang kemudian lepas kendali di titik ini. Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar
seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Demikian. Pak, kalau dilihat kan kemarin yang ini ya Pak, ada kecelakaan dari Pak ini sebenarnya fakta kecelakaan ini kan ada kecelakaan dari Pak. Baik, kita mengetahui kondisi geografis atau kontur jalan di Cipularang ini memang ada menanjak dan menurun. Kalau dari Bandung itu situasinya menurun, dan kalau dari Jakarta situasinya menanjak. Namun perlu diingat, ini adalah kewaspadaan supir pada saat akan menuruni lereng-lereng ataupun jalan yang landai menurun ini, yaitu adalah sudah disiapkan beberapa jalur pengaman sebelum lokasi ini. Jadi di situ ada jalur pengaman di 92.600 dan 91, itu ada jalur pengaman bagi kendaraan-kendaraan yang membutuhkan jalur pengaman tersebut. Nah, kita masih meneliti apakah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi kemarin, dan tentunya kami masih membutuhkan banyak langkah, karena langkah ini adalah hanya salah satu langkah. Kegiatan lainnya adalah yaitu mengecek kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pak, apakah sudah ada keterangan dari supir yang bisa diambil, Pak? Supir tersebut? Sementara supir dalam kondisi observasi dokter, dan tadi pagi kami mendapatkan informasi dalam keadaan sehat, namun supir belum kita mintai keterangan terkait dengan kronologis. Kemungkinan hari ini kita akan mintai keterangan. Untuk terkait dengan jalur pengamanan yang tadi sudah disiapkan gitu ya Pak, apakah ini memang sudah tersosialisasi ke semua supir dari kendaraan muatan berat atau seperti apa sih Pak? Karena kan maksudnya ini kecelakaannya sampai beruntung gitu ya Pak ya, 20 korban gitu. Baik, untuk kejadian seperti ini memang kasuistis ya, maksudnya